Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa binutqin lan kelawan ngomong amdan lan sengaja, walau biikrohin lan senajan iku kelawan den peksa. Biharfa ini kelawan rong huruf. Ini atop kepada lafaz tabdulu sholah bi niati qotiha wa bi nutqin biharfa ini. Batal sholat sebab bicara sengaja, dua huruf, keluar kata dua huruf. Dua huruf itu nggak huruf bahasa Arab, hamzah sampai ya, keluar huruf dari huruf hamzah sampai ya, dua huruf seperti itu kan dua huruf, qaf dan mim. Maknanya berdiri kamu, ke bahasa Arab begitu. Sengaja, sesuai hadis Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Kunna natakalamu fi sholah, dulu kita para sahabat di awal Islam ketika sholat biasa bicara. Hatta nahas, sampai turun ayat dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, sholatlah kalian berdiri menghadap Allah karena Allah, dan qanitina, khusyuk. Akhirnya kita diperintahkan untuk diam dan dilarang dari bicara. Ini dalilnya. Bukan riwayat dari Muawiyah bin Hakam As-Salmi. Qala baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa rajulun minal qaum faqultu lahu yarhamukallah. Satu saat kita ini sedang sholat bersama Nabi, ada salah satu sahabat yang bersin. Akhirnya saya mendoakan yarhamukallah. Ini kan bicara itu. Yarhamukallah itu doa, tapi bicara dengan makhluk. Semoga Allah merahmatimu. Bicara ini. Akhirnya faromanil qaum ba'sarim, orang-orang pas ini menjelit semua ngeliatin saya, kata sahabat Muawiyah bin Hakam. Fakultu waskal ummah, wah celakai, masa nukum tang juga ilayya. Tambah ngomong dia, kenapa kalian sholat kalau lihat-lihat saya? Faja'alu yadribuna bi'aidim al-abudhim, sahabatnya gregetin semua ini, tangannya mukuli pahanya masing-masing. Falamma ra'aituhum yasmutani sakattu, setelah mereka itu nyuruh saya diam, saya diam. Selesai sholat, Rasulullah SAW qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ditegur oleh Nabi selesai salam, sholat ini tidak layak di situ ada ucapan manusia, ngomong dengan manusia. Amdan, sengaja. Juga selain sengaja, dia harus tahu keharamannya, dan dia menyadari dia sedang sholat. Kalau dia tidak sengaja dan bicaranya sedikit, tidak batal. Walau biikrohin, meskipun dipaksa, karena jarang orang kok sholat dipaksa bicara, itu peristiwa yang jarang, sesuatu yang jarang. An-nadir kal makdum, dalam kaidah fikih itu sesuatu yang langka, yang jarang, dianggap tidak ada. Jadi walaupun dipaksa tetap batal kalau bicara dalam sholat. Biharfa ini dengan dua huruf. Intawalaya, lamun nuli-nuli opo harfa ini. Kama kaya keterangan istadharuhu kang amrih
mertelaaken ing ma sapa Syekhuna Ibnu Hajar guru kita Ibnu Hajar. Dua kata, dua huruf ya, ora dua kata, dua huruf kalau berurutan. Kalau enggak berurutan, misalnya pertama kali huruf ba misalnya, terus lama baru ngomong ya, misalnya begini. Nah ini enggak berurutan, berarti tidak batal. Meskipun tidak difaham, tapi kalau sampai keluar dua huruf ini batal. Min ghairi Qur'anin, saking tanpa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, bicara dengan Al-Qur'an, meskipun di dalam Al-Qur'an ini kata-kata untuk bicara dengan orang, itu nggak batal. Nah, misalnya Al-Quran perintah kul huwallahu ahad. Kul itu kan bicaralah kamu, kan ngomong itu. Tapi kan Al-Quran ini kalamullah nggak batal. Wa zikrin lan liyane zikir. Dan zikir ini harus yang lafaz-lafaz yang diketahui maknanya. Kalau tidak diketahui maknanya, ini bahaya. Meskipun itu memang zikir dengan bahasa Ibrani misalnya, bahasanya orang-orang dulu Bani Israel. Karena orang Jawa ngomong duh Gusti, itu kan zikir itu. Tapi zikir yang diketahui maknanya, kalau itu bukan termasuk zikir yang dianggap di sini. Juga tidak boleh doain, atau doa yang tidak haram, doa yang dengan hak, doa yang ada, doa yang haram yang diberi hak itu ada. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimin, contohkan ini Syekh Bakri satu ini, Allahumma ighfir lil muslimin jami'a dzunubihim, ya Allah ampuni semua kaum muslimin semua dosa-dosanya. Ini enggak mungkin semua dosa-dosanya semua orang muslim, enggak mungkin. Doa yang tanpa hak ini batal menurut Syekh Bakri Sato. Kalau doa yang ada dalilnya, ada tuntunannya, itu boleh. Lam yaksud kang ora nejo sapa musolli biha kelawan Quran zikir doa mujarradat tafhimi ing ligine aweh kepahaman. Kalau dia zikir tapi sengaja untuk membuat orang paham, ini bisa batal. Contoh, kakoli kaya ucapane musliman maring ista'dzanuhu kang nyuwun izin sapa nasu ing man fidin dalam lebu omah. Saat dia pertengahan sholat, ada orang minta izin, saya boleh masuk rumah enggak ini? Ada orang enggak di dalam ini? Misalnya, terus dia ngomong udkhuluha bisalamin aminin, misalnya ngomong begitu keras. Ini kan Quran ini. Udkhulha nyamajinga sira kabeh ing swarga bisalamin kelawan salam amin kahake selamat kabeh. Dia ngomong begitu tujuannya untuk mempersilakan masuk rumah. Padahal Al-Quran ini. Nah, ini juga membatalkan karena ngomong dengan orang ini. Udkhuluha bisalamin amin, boleh masuk rumah, maksudnya begitu. Maksudnya walaupun dia dengan Al-Quran. Fa'in qasata mangkala menuju sapa masalah qira'ata ing maca Quran awi dzikra utawa dzikir wahdahu halis wijine dzikir
aum atambihi utawa sertane ngelingaken lam tabtul mongko ora batal apa salat. Kalau dia ngomong itu udhuluha bisalamin amin, tujuannya tidak ngajak ngomong orang, tujuannya baca Al-Quran tujuannya, atau tujuannya berzikir, zikir Al-Quran kan masuk zikir, tanpa diniati ngajak bicara orang. Atau dibarengkan dia niat baca Al-Quran beserta ma'at tambis, mengingatkan, boleh masuk rumah, tapi dia niatnya baca Al-Quran, niatnya zikir berbarengan dengan mengingatkan, itu nggak batal. Tapi kalau hanya niatnya mengingatkan tok, niatnya itu bicara dengan orang yang mau masuk rumah, itu ini yang batal. Kalau berbarengan dengan niat zikir dan baca Al-Quran nggak batal. Banyak keterangan begini, termasuk dalam mengingatkan orang, mengingatkan imam, misal imam salah, itu kan baca subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan, kalau mengingatkan imam yang salah. Tapi kalau dia baca subhanallah tujuannya mengingatkan saja, itu batal. Subhanallah niatnya salah kamu imam, itu tok niatnya menegur imam tok, tanpa ada niat zikir, tanpa ada niat baca Al-Quran, ini batal. Wakadan kaya mengkono la tabdul in atlaqo lamun mutlakakan sapa musolli. Begitupun tidak batal kalau dia niatnya mutlak, pokoknya saya nggak niat baca Quran, nggak niat mengingatkan, nggak niat zikir, pokoknya ya saya mau baca ini aja, mutlak, nggak ada niat apapun, ini juga tidak batal. Alamah yang atas pendapat kala kang duwe imam sapa jamun segolongan ulama utaqadimu kang dingin-dingin kabeh. Lakin tetapi ini utai pendapat fit Imam Nawawi, aladini Imam Nawawi isinya fit tahqiqin dalam kitab tahqiq wa daqaiq dan kitab daqaiq, dua-duanya kitab karya Imam Nawawi. Iku al-butranu batal, tapi menurut Imam Nawawi kalau niatnya mutlak batal. Silahkan kalau niatnya mutlak. Jadi ada kalanya bisa dibawa, ada kalanya niatnya baca itu atau niatnya mengingatkan itu baca Al-Quran. Ada yang niatnya plus baca Al-Quran plus mengingatkan. Ada yang niatnya hanya mengingatkan saja. Ada yang tidak mengingatkan, tidak baca Al-Quran, tidak ada niat apapun. Nah, ini kalau yang pertama, niat Al-Quran atau niat Al-Quran dan mengingatkan tidak batal. Tapi kalau niatnya hanya mengingatkan saja atau mutlak, itu batal. Itu keterangannya Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Daqaiq. Lakin lagi watakik al-butlan, bahwa utai butlan iku al-mutamadu qaul kang mu'tamad, yang kuat pendapat yang mengatakan batal. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Wa ta'tilan arab teko apa hadis suar ikilah pil-pil gambaran al-arbatu kang papat fil fatih ing dalem bahas ngelingake al-imam ing atase imam. Ini nanti juga akan dibahas ini dalam hal ketika itu tadi makmum baca subhanallah mengingatkan imam yang salah. Itu hati-hati baca subhanallah niatnya ini. Kalau niatnya hanya mengingatkan saja batal ini. Harus diniati dengan bareng dengan niat zikir atau hanya niat zikir saja. Kalau mutlak ini khilaf tadi itu. Saya nggak niat zikir, nggak niat mengingatkan, nggak niat apapun, pokoknya saya baca subhanallah saja, nggak ada niat apapun. Nah, ini khilaf tadi. Di Al-Qur'ani kelawan Al-Qur'an awi dikutau zikir. Wa fil jahdi lan ing dalem maca
banter maca seru bitakbiril intiqali kelan takbir pindah minal imami saking imam wal muballighi lan wong kang nekaaken suarane imam. Ini juga penting ini. Seorang imam ketika baca takbir intiqal, mau sujud Allahu Akbar, mau rukuk Allahu Akbar, bangun sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Dia kok baca Allahu Akbar itu niatnya mengingatkan makmum, hei ini waktunya sujud, niatnya begitu. Ini waktunya rukuk, ini bangun dari sujud, niatnya kok begitu, itu bisa batal. Apa membaca Allahu Akbar kok niatnya pengumuman, niatnya iklam, niatnya memberitahu makmum kalau sholatnya sudah pindah rukun, bisa batal itu. Nah, niatnya harus zikir. Nah, ini ada khilaf ulama juga. Kalau begitu orang baca takbir intiqal itu harus niat supaya nggak batal. Ini khilaf. Ada yang mengatakan harus, yang kuat harus. Kalau mau khatib Sirbini tidak harus. Kalau harus niat berarti harus niat zikir saja, tidak boleh yang lain. Atau zikir beserta mengingatkan, ini juga boleh. Atau mubalek itu biasanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid-masjid yang besar itu ada mubalek namanya. Mubalek ini dia menirukan suaranya imam. Tujuannya untuk supaya suaranya imam itu sampai ke belakang, didengar oleh jamaah yang belakang, karena masjidnya besar misalnya. Imam bilang Allahu Akbar, dia bilang ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, dia ikut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Begitu itu kalau di Masjidil Haram. Namanya mubalek. Imam itu sudah mengatakan keras, harusnya itu kan makmum nggak perlu keras untuk mengikuti imam. Tapi ada kadang mubalek ini supaya di belakang dengar suaranya, hanya mubalek. Berarti mubalek ini kan dia ada niat mau mengingatkan makmum di belakang menyampaikan suaranya imam. Nah, dia niatnya harus zikir itu. Kalau niatnya hanya mengingatkan saja bisa batal. Sama dengan tadi itu imam baca takbir intiqal. Paham. Wa tabtulan batal apa salat biharfaini kelawan ucap rong huruf. Pengumuman besok pagi jam 9:30 semua santri harus ikut acara peletakan batu pertama pembangunan masjid. Besok ada tamu dari Jakarta, cuma ikut acara di musola ini jam 9, kurang lebih jam 9:30 lah. Walau dohara fi tanah mungkin dengan ta'adulin kumalam. Surat Al-Maidah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha inna
innallaha alimun bidzatis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kurulan nutura sira kabeh ay aladina amanu, orang-orang yang beriman sesuai ayat sebelumnya. Siapa yang dikhitobi, yang diajak bicara oleh Allah siapa? Ay ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, sebutkanlah ni'matallahi, ing nikmati Allah alaikum wasira kabeh. Jadi ada istilah tahadus bin nikmat, menceritakan nikmat. Wal guru ni'matallah dalam surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhanmu, nikmat Rabbmu, ceritakan. Jadi ada tipis sekali, ada orang riya, ada orang tahadus bin nikmah. Sama-sama yang dilakukan, yang membedakan niatnya. Alhamdulillah semalam saya bisa bangun malam. Nah itu kalau niatnya riya, ya haram. Tapi kalau niatnya tahadus bin nikmah, supaya diikuti, supaya dicontoh misalnya, supaya bersyukur, ya pahala. Sama-sama, ucapannya sama, satu dengan yang lain, yang membedakan niatnya. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Ini Allah perintahkan wazkuru ni'matallah, sebutkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat itu mufrad, jamaknya ni'am. Kenapa? Allah itu menggunakan bahasa satu, padahal nikmat Allah itu banyak. Ini dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung satu saja nikmat Allah, itu enggak akan mampu kamu menghitung, apalagi kok semua nikmat. Kita dikasih nikmat jantung, satu jantung, itu sudah enggak mampu ngitung biayanya kita ini. Siapa yang bisa bikin jantung memompa darah seluruh tubuh, enggak pernah berhenti setiap saat? Kalau berhenti, kalau misalnya ada orang itu jantungnya bocor misalnya, itu biayanya mencangkok jantung itu miliaran. Coba kalau ada orang ditawar, jantung kamu saya beli 10 triliun, kira-kira boleh apa tidak? Mending miskin punya jantung daripada jantungnya dibeli 10 triliun mati. Itu satu nikmat. Nikmat nafas misalnya, nikmat nafas. Nafas kita setiap detik, setiap waktu nggak pernah dihitung sama Allah. Coba kalau ada orang sesak nafas, dia nafas pakai oksigen di rumah sakit, itu 1 galon oksigen itu biayanya berapa rupiah ini. Coba kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita ini, di total seharian ini berapa galon kamu nafas, ya miskin semua, nggak mampu kita. Contoh itu nikmat apapun kamu nggak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Biar orang itu diingatkan, ini loh, la'allakum tadzakkarun. Jangan banyak kufur sama Allah. Nikmat Allah itu nggak bisa kamu hitung. Bil Islami, Islam khususnya dalam ayat ini adalah nikmat Islam. Ini nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia, paling atas, paling utama itu nikmat Islam dibanding nikmat apapun. Karena hanya dengan nikmat Islam inilah kita punya harapan selamat di akhirat. Kalau kita sudah terlanjur hidup di dunia ini, sudah terlanjur ini kita ini, sudah terlanjur diciptakan kita ini. Kalau enggak Islam, resikonya dibakar selama-lamanya di neraka, selama-lamanya di neraka.
selama-lamanya di neraka kalau nggak Islam. Jadi kita ini nikmat sekali, Islam itu nikmat luar biasa, harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri, khawatir kita ini satu saat dijabut Islam ini. Mudah bagi Allah ini membolak-bolak hati, membolak-balikkan hati manusia, itu mudah sekali. Wong walinya Allah saja ada yang mati kafiran, suul khotimah. Nauzubillah. Hanya para nabi dan rasul yang dijamin matinya husnul khotimah. Kalau bukan nabi rasul walaupun wali itu ada matinya Barseso, matinya suul khotimah. Bal'am bin Ba'ura matinya suul khotimah. Islam ini nikmat yang paling tinggi. Islam ini di antara 5 miliar penduduk bumi ini, yang Islam itu sekitar 20% misalnya. Nah, satu di antaranya kita. Kok lahirnya kita ini, orang tua kita Islam. Coba kalau kita lahirnya di Amerika, di Eropa misalnya, belum tentu kita Islam. Wa misaqahu lan ing perjanjian Allah ahdahu tegese perjanjian Allah. Nah, khusus dalam ayat ini asbabun nuzulnya, ini para sahabat Nabi yang dibaiat ketika peristiwa baiatur ridwan, yaitu baiat sumpah setia, hanya mendapatkan ridho Allah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dulu itu mereka disumpah setia oleh Nabi ketika di bawah pohon namanya baiatur ridwan dulu itu. Tapi pohon tersebut dipotong, ditebang oleh Sayyidina Umar di zaman beliau, khawatir orang-orang mengkultuskan pohon tersebut, nanti mengkultuskannya kepada makhluk, padahal ini hanya tempat saja. Allah memilih tempat ini, yang memberi keberkahan Allah bukan pohonnya itu, hanya khawatir dikultuskan pohonnya, akhirnya ditebang di zaman Sayyidina Umar. Itu dulu pernah beberapa sahabat sumpah setia di awal Islam, Nabi dimusuhi, sahabat-sahabat disiksa supaya murtad, diusir, dibunuh. Nah, ini mereka dalam keadaan sulit, keadaan terdesak, mereka melakukan sumpah setia dengan Nabi bahwa akan siap membawa Islam sampai mati bagaimanapun resikonya. Berat betul itu. Mereka ini cuma mengatakan la ilaha illallah, resikonya mati, resikonya itu diusir, resikonya itu disiksa dulu itu para sahabat. Nah, kita ini enak, tinggal sholat, tinggal ngaji, tinggal sholat gratis, masjid itu terbuka, walaupun kita sholat sampai kepalanya bunjut pun nggak ada yang melarang. Dulu para sahabat Nabi sholat itu dilempari kotoran, disiksa, ada sahabat yang dibunuh, ditusuk alat kelaminnya sampai mati. Nah, ini misak ini disebut oleh Allah supaya dijadikan sebagai pengingat kalian para sahabat. Ingatlah nikmat Allah itu supaya menguatkan keimanan. Alladzi ahad wa asaqakum kang gawe janji Allah ing sira kabeh kan alladzi ahad dan tegese janji Allah ing sira kabeh alaihi tegese misaq. Juga dalam surat Al-Imran Allah berfirman wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Juga nikmat Allah yang diberikan pada para sahabat khususnya ini. Dulu para sahabat bermusuhan, orang Ansor, ada kabilah Aus, kabilah Khazraj, ratusan tahun berperang, 120 tahun berperang. Setelah masuk Islam, ini akhirnya bersaudara, rukun sesama Islam, lupa permusuhan berwaris itu, permusuhan dari bapak diurunkan ke anak, dari anak sampai 120 tahun musuhan.
Tapi gara-gara Nabi datang masuk Islam, tidak ada lagi musuhan. Ini nikmat Allah. Jadi hatinya itu dibuat kelulut, dibuat tunduk. Makanya doanya itu Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, tundukkanlah hati-hati kami supaya rukun, tidak bermusuhan sesama muslim. Wa taj'alid dunya akbar hamina, jangan kau jadikan ya Allah dunia ini menjadi tujuan kami, yang diimpi-impikan dunia, yang diangan-angankan dunia, yang difikirkan setiap saat dunia. Jangan begitu, jangan sampai seperti itu ya Allah. Nah, ini nikmat Allah. Iqultum ing dalam nalikane ngucap sira kabeh lin nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina bay'atumu ing dalam nalikane bay'an sira kabeh ing Nabi, bay'ane sumpah setia, berbaiat kepada Nabi. Sami'ana wa ata'ana, sami'na krungu kita, mireng kita, wa ata'an taat sapa kita. Ini sifatnya para sahabat. Itu kalau mendengar perintah Allah, perintah Nabi, perintah syariat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau sifatnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa itu sami'na wa asoyna, kami dengar tapi kami enggak taat. Nah, ini kalau kita ikut para sahabat sami'na wa ata'na, misalnya ada panggilan hayya 'alas shalah, sami'na, dengar sholat, panggilan sholat. Ata'na, taat kita, yes, dengar suara adzan ya wudu jamaah. Ini contoh sami'na wa ata'na. Banyak orang yang ikut Yahudi, ikut Bani Israel, sami'na, dengar adzan, setiap hari dengar adzan, enggak mau jamaah. Ini contoh sami'na wa asoyna. Dan contoh yang lain, perintah apapun, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah berbuat, dengar, tahu, mendengar tapi nggak taat. Itu sifatnya orang-orang ahlul kitab Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Nah, ini sifat yang kata Nabi, tatabun alladzi sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dzira'an bi dzira'in. Kalian itu besok akan ikut orang Yahudi Nasrani, satu jengkal demi satu jengkal, satu langkah demi satu langkah. Hatta lau dakhulu hujra dzabtin rasalat tumuh, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kalian ikut semua. Sekarang kalender ikut orang Nasrani, tidak ada yang hafal kalender Islam, tahunnya Januari, Februari. Bahkan libur kerja Ahad ikut orang Nasrani, karena kalau Ahad diganti Minggu, orang Nasrani ke gereja, liburnya ikut Nasrani. Tambah libur 5 hari kerja, liburnya Sabtu ikut Yahudi, karena Sabat itu harinya, liburnya, ibadahnya orang Yahudi. Lalu kalau orang Islam ibadahnya kapan? Jumat malah masuk, Jumat gak libur. Ini contoh ikut Yahudi Nasrani. Termasuk ya ini sifat ini sami'na wa asoyna, ini penyakit umat Islam dari zaman. Dengar perintah Allah, dengar syariat Allah, tapi nggak mau ikut, nggak mau taat. Na'udzubillah. Ini sifatnya para sahabat sami'na wa ata'na. Ketika Nabi Musa ini ngajak orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil, ayo kita jihad melawan Fir'aun yang dolim menjajah kaum Bani Israel, orang-orang Qibti, orang-orang kabilahnya Fir'aun ini menjajah Bani Israel. Ayo jihad melawan penjajah. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu ke Nabi Musa, kamu jihad sendiri sana sama saudaramu Harun, kita mau duduk-duduk saja, tidak ikut. Ini namanya sami'na wa asoyna. Tapi ketika Nabi ini mengajak para sahabat, ayo jihad di jalan Allah, sahabat sami'na wa ata'na, siap Nabi, kami dengar, kami taat. Andaikan engkau mengajak menyeberangi lautan pun kita akan ikut. Itu para sahabat ini.
fi kulli ma ing dalem sakabehane perkara ta'muru kang perintah sira perintah tuan bihi kelawan ma watan halanya tuan anhu saking ma. Jadi ketika yang sahabat itu ketika ada perintah haram khamr, dulu zaman jahilah khamr belum diharamkan, ketika turun perintah haram khamr itu semua orang yang punya khamr karena sahabat dibuang semua, ditumpahkan semua sampai banjir khamr di Madinah itu. Saking taatnya, setelah itu sudah mau lagi nyentuh khamr. Perempuan-perempuan ketika ada perintah ayat hijab turun supaya menutup aurat pakai hijab, itu mereka taat semua, bahkan yang nggak punya pakaian itu sampai nemu nyari seadanya kain, di dekatnya ada kain gumbal, pakai tuh gumbal, dengar disuruh pakai ayat hijab, pakai, ada yang nemunya cuma korden, pakai korden, pokoknya apapun itu dalam keadaan sulit, nggak punya kain, nggak punya baju, seadanya pokoknya apa yang bisa buat tutup aurat. Itu para sahabat ini, yang laki-laki begitu taatnya, yang perempuan begitu taatnya. Sekarang banyak bahan, banyak baju malah dipotong-potong. Nah, ini namanya sami'na wa asaina, yang perempuan bangga pamer aurat. Kata Nabi, wahunnal munafiqat, perempuan yang mutabarrijat mutakhayyilat, wahunnal munafiqat la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga kecuali kalau gagak warnanya putih. Anhu saking mami masange perkara nuhibu kang demen kita wanalan gedeng kita, walaupun perintah itu yang kita benci kita lakukan. Ada perintah tapi kok kita nggak senang, tetap dilawan nafsunya. Ada larangan walaupun kita senang, tinggalkan. Ini sifatnya para sahabat. Ini nikmat besar dari Allah ini kok dianugerahi begini para sahabat ini. Apalagi kalau sudah masuk Islam, dalam ayat lain dikatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kalian dulu itu saling bermusuhan, sekarang setelah masuk Islam bersaudara. Dulu kalian ini di tepi jurang neraka, sekarang Allah selamatkan. Hakikatnya begitu kalau orang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam ini setara semuanya, nggak ada perbedaan. Bahkan ketika mau memilih imam sholat dalam hadis Nabi itu, ya ummul qaum aqra'um li kitabillah. Jadi kalau sudah masuk Islam, siapapun punya hak yang sama. Yang menjadi imam itu yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Meskipun yang sampai itu ada anak belum balik, itu jadi imam karena bacaannya paling bagus. Ada sahabat yang tua tapi bacaannya tidak baik, ya jadi makmum. Fa'ingkanu fil kirai sawa fa'alam bisunnah. Andaikan kok bacaannya kiranya tartil semua, sama semua, yang dipilih yang paling alim tentang hadis-hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim itu. Fa'ingkanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah. Kalau sama-sama menguasai hadis Nabi, maka yang paling dulu hijrah, yang paling dulu hijrah ke Madinah, karena hijrah itu perintah. Jadi siapa yang paling depan, yang paling awal, ini yang paling utama. Disebutkan perintahnya itu fastabiqul khairat. Kalau dalam masalah baik itu berlomba-lomba. Fa'ingkanu bil hijrah sawa faqdamum silma. Kalau sama-sama hijrahnya bareng, perginya hijrah bareng, siapa yang jadi imam? Yang paling awal masuk Islam, yang lebih dulu masuk Islam. Wala yu'amminur rajula fi sultanih. Jadi kalau di wilayahnya seorang yang lain, jangan berani mengimami. Yang paling berhak jadi imam itu yang punya wilayah, punya daerah. Kecuali dipersilahkan. Adabnya begitu.
la yaqutu fi bajala takrimatihi illa bi'izni. Jangan kok apalagi laki-laki sholat kok di rumah, saat itu ya jamaah kalau laki-laki. Wattaqulan wedya sira kabeh awake wa fi saking dalem perjanjian Allah antang kuduhu yen tong rusak sira kabeh ing misak. Takutlah kalian sak merusak misak ini. Innallaha sa'awa iku alimun datang dan ini bila tusuduri kelan turun kang duweni ati. Ai bima kutese kelan perkara fil qulubi dan ati fabilun wa kelan liyane ma fil qulub aula iku luwih utama. Takutlah pada Allah itu secara zahir dan batin. Jangan cuma luarnya tok, luarnya penampilannya baik tapi hatinya busuk. Nah, ini kata Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu lebih tahu di hati. Tidak ada bedanya Allah itu antara yang zahir dan yang di dalam. Kalau di depan orang kok sholatnya lama, kalau nggak ada orang kok sholatnya cepat, ini namanya belum takwa. Innallaha bidzatis Allah lebih tahu. Sholat di kamar pun Allah tahu, di depan banyak orang pun Allah tahu. Nah, ini orang yang ikhlas itu nggak ada bedanya sholat di depan batu, ibadah di depan batu ataupun di depan orang, bukan manusia. Nah, kalau sudah kita ini berada di jalannya Allah, di jalan yang istiqomah, tidak usah pedulikan omongan orang, tidak usah dipedulikan caciannya orang, pujiannya orang. Kalau sudah ikhlas itu nggak ada bedanya pujian dan cacian. Karena hakikatnya omongan orang itu hanyalah angin yang kebetulan keluar dari mulut. Kalau angin itu ya tidak usah dipedulikan. Kebetulan saja anginnya ini keluar dari mulutnya orang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina